Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hapsya Lestari. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya di mata kuliah Himpunan Logika Samar dengan judul Penerapan Logika Fazzi Mamdani dan Fazzi Sugeno untuk memprediksi pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Selanjutnya, rumah sakit merupakan institusi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap orang secara lengkap dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap pasiennya, rumah sakit tentunya memerlukan peralatan dan fasilitas yang memadai. Salah satu peralatan yang dibutuhkan di rumah sakit adalah peralatan rumah tangga seperti lampu pasien, nampan, standar infus, troli obat, dan lain-lain. Untuk mendapatkan alat kesehatan yang sesuai kebutuhan, memenuhi standar dan optimal, dalam pemanfaatan maka diperlukan manajemen logistik alat kesehatan yang baik. Permasalahan pengolahan peralatan rumah tangga rumah sakit yang sering terjadi yaitu adanya alat kesehatan yang tersimpan di gudang karena belum digunakan dan belum dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Agar dapat melakukan pengadaan alat rumah sakit yang baik sesuai dengan kebutuhan, maka diperlukan prediksi banyak dan sedikitnya peralatan yang dibutuhkan. Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang suatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya, yaitu selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar peralatan yang terdapat di rumah sakit dapat digunakan sesuai keperluannya tanpa menumpuk di gudang, yaitu dengan melakukan prediksi pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit menggunakan logika Fuzzy. Logika Fuzzy memiliki kemampuan untuk menyimpulkan hasil yang valid. Lotfizadeh mengatakan interaksi logika Fuzzy menghasilkan aplikasi seperti sistem kontrol, alat-alat rumah tangga, dan sistem pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, mantap, dan canggih dibandingkan dengan sistem konvensional. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penentuan ketidakpastian dalam logika Fuzzy antara lain metode Mamdani, metode Sugeno, dan metode Sukamoto. Perbedaan dari ketiga metode Fuzzy yang telah disebutkan yaitu pada saat proses evaluasi aturan dalam mesin inversi. Pada metode Mamdani, prosesnya sangat efisien. Proses operasinya lebih kompleks dari metode yang lain, serta mudah dimengerti dan mencakup bidang yang luas. Sedangkan metode Sugeno mirip dengan metode Mamdani, hanya output tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Data yang diambil berdasarkan dari penelitian pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit di suatu rumah sakit di Kota Bandung, dengan sebelumnya hanya menggunakan metode Mamdani. Pada proyek ini, metode yang akan digunakan yaitu metode Mamdani dan metode Sugeno. Dalam memperkirakan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit yang akan lebih optimal dari sebelumnya. Metode yang digunakan. Proses yang dilakukan dalam pembuatan program ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu penentuan variabel, fazifikasi, inversi, aplikasi aturan Fuzzy, dan defazifikasi. Pada proses penentuan variabel, akan berkaitan dengan pengambilan data, stok, dan keadaan barang rusak sebagai variabel input, dan pengadaan sebagai variabel output. Fazifikasi yaitu mengubah suatu masukan dari bentuk tegas atau crisp menjadi fuzzy atau variabel linguistik yang disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan fuzzy dengan suatu fungsi keanggotaan masing-masing. Inversi merupakan tahapan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada proses inversi menggunakan aturan jika maka atau if then. Aplikasi aturan Fuzzy merupakan penerapan aturan-aturan yang telah dibentuk sebelumnya. Defazifikasi merupakan pemetaan dari himpunan Fuzzy ke himpunan tegas. Input dari proses defazifikasi adalah suatu himpunan Fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan Fuzzy. Hasil dari defazifikasi ini merupakan output dari sistem kendali logika Fuzzy. Dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini, terdapat rekapan data pengadaan rumah tangga alat rumah tangga di suatu rumah sakit. Berikut datanya. Terdapat 30 alat rumah tangga rumah sakit. Yang kedua itu penentuan variabel yang nilai semesta dalam himpunan Fuzzy dapat
didapat dari semua nilai yang ada pada data, kemudian ditulis dalam suatu interval dari minimum ke maksimum. Dalam menggunakan metode fuzzy akan membutuhkan dua variabel, yaitu variabel input dan variabel output sebagai luaran. Dapat dilihat pada tabel 2, variabel input pada proyek ini ialah stok dan keadaan barang rusak sebagai variabel input dan pengadaan sebagai variabel outputnya. Berikut adalah tabel 2-nya. Stok itu terdiri dari 25 hingga 150 barang dengan nilai linguistik banyak dan sedikit. Kondisi barang rusaknya antara 8 sampai 95 barang dengan nilai linguistik banyak dan sedikit, sedangkan pengadaan itu terdiri dari 3 sampai 101 barang dengan nilai linguistik bertambah dan berkurang. Kemudian fazifikasi merupakan proses pengubahan input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan dalam basis pengetahuan fuzzy. Pertama yaitu fungsi keanggotaan stok. Dari tabel 2, variabel stok memiliki dua nilai linguistik yaitu banyak dan sedikit. Stok terbanyak yaitu 150 dan stok minimum yaitu 25. Nilai linguistik dari variabel stok sedikit ada pada domain 25 hingga 150 sehingga dapat ditentukan fungsi keanggotaannya. Fungsi keanggotaan sedikit pada gambar 1 dapat dilihat bahwa grafik keanggotaan variabel stok sedikit dengan semesta 25 hingga 100. Grafik keanggotaan variabel sedikit merupakan grafik menurun, sehingga semakin tinggi jumlah variabel stok, maka semakin menurun nilai linguistiknya. Nilai linguistik sedikit pada stok akan bernilai 1 jika stok lebih sedikit dari 25 dan akan bernilai 0 jika stok lebih dari 150. Berikut untuk menentukan persamaan fungsi keanggotaan variabel 1. Dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Masukkan nilai Y1-nya itu 1, Y2-nya 0, Y1-nya 1. Kemudian untuk X1-nya 25, untuk X2-nya 150. Maka didapatkan hasil fungsi keanggotaan dari stok sedikit yaitu akan bernilai 0 jika X lebih dari 150, akan bernilai 150 min X per 125, apabila bernilai antara 25 hingga 150 dan akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 25. Untuk variabel stok banyak, pada gambar 2 terdapat grafik keanggotaan dengan nilai semesta 25 hingga 100. Grafik keanggotaan variabel stok banyak merupakan grafik naik, sehingga semakin tinggi jumlah variabel stok, maka semakin tinggi nilai linguistiknya. Nilai linguistik variabel stok banyak akan bernilai 1 apabila jumlah stok peralatan rumah tangga rumah sakit lebih banyak dari 150 dan akan bernilai 0 apabila peralatan yang tersedia di rumah sakit lebih sedikit dari 25. Berikut untuk menentukan persamaan fungsi keanggotaan variabel stok banyak. Tinggal akan dimasukkan nilai Y1-nya yaitu 0, Y2-nya 1, dan nilai X1-nya itu 25, dan Y2-nya itu 150. Maka akan dihasilkan fungsi keanggotaan dari stok banyak, yaitu akan bernilai 1 apabila X lebih besar dari 150, akan bernilai X min 25 per 125 apabila nilainya antara 25, nilai X antara 25 hingga 150 dan akan bernilai 0 apabila X kurang dari sama dengan 25. Kemudian, kedua grafik variabel stok sedikit dan stok banyak digabungkan, sehingga didapat grafik keanggotaan dari stok seperti pada gambar 3 berikut ini. Yang selanjutnya yaitu fungsi keanggotaan kondisi barang rusak. Dari tabel 2 sebelumnya, variabel kondisi barang rusak memiliki dua nilai linguistik, yaitu banyak dan sedikit. Pada variabel kondisi barang rusak, terdapat barang rusak terbanyak yang mencapai angka 95, yaitu troli obat, dan kondisi barang rusak yang paling sedikit berada di angka 8, yaitu standar Wascom Double. Nilai linguistik dari sedikit ada pada domain 8 hingga 95, sehingga dapat ditentukan fungsi keanggotaannya. Untuk variabel kondisi barang rusak yang sedikit, pada gambar 4 dapat dilihat grafik keanggotaannya ada di semesta 8 hingga 95. Grafik keanggotaan variabel kondisi barang rusak sedikit merupakan grafik menurun, sehingga semakin tinggi jumlah variabel kondisi barang rusak, maka semakin menurun nilai linguistiknya.
Nilai linguistik pada kondisi barang rusak akan bernilai 1 jika kondisi barang rusak lebih sedikit dari 8 dan akan bernilai 0 jika kondisi barang rusak lebih banyak dari 95. Berikut untuk menentukan persamaan fungsi keanggotaan dari variabel kondisi barang rusak. Dengan rumus, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Masukkan nilai Y1-nya 1, Y2-nya 0, X1-nya 8, dan Y2-nya 95. Maka didapatkan fungsi keanggotaan dari kondisi barang rusak sedikit, yaitu akan bernilai 0 jika X lebih dari 95, akan bernilai 95 min X apabila nilai X antara 8 hingga 87, dan akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya untuk kondisi barang rusak, untuk variabel kondisi barang rusak banyak, pada gambar 5 merupakan grafik keanggotaan variabel kondisi barang rusak banyak dengan semesta 8 hingga 95. Grafik keanggotaan variabel kondisi barang rusak banyak merupakan grafik naik, sehingga semakin tinggi jumlah variabel kondisi barang rusak, maka semakin naik nilai linguistiknya. Nilai linguistik banyak terdapat pada kondisi barang rusak akan bernilai 1 jika kondisi barang rusak lebih banyak dari 95 dan akan bernilai 0 jika kondisi barang rusak lebih sedikit dari 8. Untuk menentukan fungsi keanggotaan dari variabel kondisi barang rusak banyak, digunakan rumus di bawah ini, sehingga didapatkan fungsi keanggotaan dari kondisi barang rusak, yaitu akan bernilai 1 apabila X lebih dari 95, akan bernilai X min 8 per 87 apabila X bernilai antara 8 hingga 95, dan akan bernilai 0 apabila X kurang dari sama dengan 8. Kedua grafik variabel kondisi barang rusak sedikit dan kondisi barang rusak banyak digabungkan, sehingga didapatkan grafik keanggotaan sebagai berikut. Untuk fungsi keanggotaan pengadaan, dari tabel 2 sebelumnya, variabel pengadaan memiliki dua nilai linguistik, yaitu bertambah dan berkurang. Pada variabel pengadaan yang terbanyak, memiliki pengadaan sebanyak 101, dan pengadaan yang paling sedikit, yaitu melakukan pengadaan sebanyak 3 barang. Nilai linguistik dari variabel pengadaan berkurang dan bertambah pada domain 3 hingga 101, sehingga dapat menentukan fungsi keanggotaannya. Untuk variabel pengadaan berkurang, pada gambar 7 merupakan grafik keanggotaan variabel pengadaan berkurang dengan semesta 3 hingga 101. Grafik keanggotaan variabel pengadaan berkurang merupakan grafik menurun, sehingga semakin tinggi jumlah variabel pengadaan, maka semakin menurun nilai linguistiknya. Nilai linguistik berkurang pada pengadaan akan bernilai 1 jika pengadaan lebih sedikit dari 3, dan akan bernilai 0 jika pengadaan lebih banyak dari 101. Berikut untuk menentukan persamaan fungsi keanggotaan variabel pengadaan yang nilainya berkurang. Dimasukkan nilai Y1 sama dengan 1, Y2 0, X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan 101. Sehingga didapatkan fungsi keanggotaan dari pengadaan berkurang, yaitu akan bernilai 0 jika X lebih dari 101 dan akan bernilai 101 min X per 98 jika X di antara 3 hingga 101 dan akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 3. Pada gambar 8, merupakan grafik keanggotaan variabel pengadaan bertambah dengan semesta 3 hingga 101. Grafik keanggotaan variabel pengadaan bertambah merupakan grafik naik, sehingga semakin tinggi jumlah variabel pengadaan, semakin tinggi juga nilai linguistiknya. Nilai linguistik bertambah pada pengadaan akan bernilai 1 jika pengadaan lebih banyak dari 101 dan akan bernilai 0 jika pengadaan lebih sedikit dari 3. Berikut untuk menentukan persamaan fungsi keanggotaan variabel. Dimasukkan nilai Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1, X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan 101, sehingga dapatkan fungsi keanggotaan dari pengadaan bertambah akan bernilai 1 apabila X lebih dari 101, akan bernilai X min 3 per 98 apabila X di antara 3 hingga 101 dan akan bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan 3. Kedua grafik variabel pengadaan berkurang dan pengadaan bertambah digabungkan, sehingga dapatkan grafik keanggotaan dari pengadaan seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu pembentukan aturan-aturan fuzzy. Akan dibentuk aturan yang akan digunakan dalam proses perubahan input sistem yang awalnya berupa nilai numerik menjadi variabel bahasa. Berdasarkan rule yang dapat digunakan untuk menentukan banyaknya pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit berdasarkan stok dan kondisi barang rusak yang berlaku sebagai berikut. Rule 1, if stok sedikit, kondisi barang rusak sedikit, maka pengadaan berkurang. Jika stok banyak dan kondisi barang rusak sedikit, maka pengadaan berkurang. Jika stok sedikit dan kondisi barang rusak banyak, maka pengadaan bertambah. Jika stok banyak dan kondisi barang rusak banyak, maka pengadaan bertambah.
Selanjutnya, aplikasi aturan fuzzy. Pada proses aturan fuzzy, aturan-aturan yang telah dimiliki dengan menggunakan dua metode ada 4. Karena masing-masing variabel memiliki 2 input, aturan-aturan tersebut akan diterapkan pada nilai dari setiap variabel yang digunakan. Selanjutnya, difazifikasi. Merupakan pemetaan dari himpunan fuzzy ke himpunan tegas. Input dari proses difazifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy. Hasil dari difazifikasi ini merupakan output dari sistem kendali logika fuzzy. Yang pertama itu kemudian ada perhitungan manual. Pertama, proses fazifikasi akan dimulai dengan menentukan derajat keanggotaan untuk setiap nilai input dari variabel stok maupun kondisi barang rusak. Pada proses fazifikasi tidak ada perbedaan signifikan antara kedua metode. Apabila diketahui stok peralatan rumah tangga rumah sakit terdapat 110 barang dan kondisi barang yang rusak terdapat 41 barang, maka derajat keanggotaan stok yaitu dimasukkan nilai mu sedikit 110 akan menghasilkan nilai 0,32 dan mu banyak 110 akan menghasilkan 0,36. Untuk derajat keanggotaan kondisi barang rusak akan dimasukkan mu sedikit 41 dengan akan menghasilkan 0,62 dan mu banyak 41 akan menghasilkan 0,38. Inferensi. Pada tahap ini, prosesnya adalah pengambilan nilai input yang telah difazifikasi, yaitu stok dan kondisi barang rusak, lalu diaplikasikan terhadap rule-rule yang ada pada aturan. Jika aturan tersebut menggunakan kaidah N, maka operasi yang akan digunakan adalah min. Sedangkan jika aturan tersebut menggunakan kaidah OR, maka operasi yang digunakan adalah max. Untuk metode Mamdani itu, untuk rule 1, jika stok sedikit dan kondisi barang rusak sedikit, maka pengadaan berkurang. Untuk alpha predikat 1 itu, mu stok sedikit 101, dan mu kondisi barang rusak sedikit 41 itu diambil nilai minimalnya antara 0,32 dan 0,62. Maka alpha predikat satunya itu 0,32. Untuk rule 2 itu stok banyak dan kondisi barang rusak sedikit, maka pengadaan berkurang. Akan menghasilkan nilai 0,62 dengan 0,68. Maka diambil nilai yang terkecil yaitu 0,62. Maka nilai dari alpha predikat 2 yaitu 0,62. Untuk rule 3 yaitu apabila stok sedikit, kondisi barang rusak banyak, maka pengadaan bertambah. Sehingga dihasilkan nilai 0,32 dan 0,38. Maka diambil nilai terkecil sehingga nilai alpha predikat 3-nya 0,32. Untuk rule keempat itu, jika stok banyak, kondisi barang rusak banyak, maka pengadaan bertambah. Itu akan diambil nilai yang terkecil antara 0,68 dan 0,38. Sehingga nilai dari alpha predikat 4-nya 0,38. Selanjutnya untuk metode Sugeno. Pada metode ini memiliki nilai konstanta yaitu 3 untuk berkurang dan 1 untuk bertambah. Karena rule pada permasalahan ini menggunakan N, maka akan diambil nilai minimumnya. Untuk rule 1, itu stok sedikit, kondisi barang rusak sedikit, maka pengadaan berkurang. Itu dihasilkan nilai 0,32 dan 0,62, maka alpha predikat satunya 0,32. Untuk dengan nilai Z-nya itu 3. Karena di sini pengadaan berkurang. Itu nilai konstanta berkurang itu 3. Kemudian untuk rule kedua, apabila stok banyak, kondisi barang rusak sedikit, maka pengadaan berkurang. Itu nilai alpha predikat 2-nya 0,62. Karena di sini pengadaan berkurang, maka nilai Z-nya itu 3. Terus untuk rule 3, itu apabila stok sedikit, kondisi barang rusak banyak, maka pengadaan bertambah. Itu alpha predikat 3-nya itu yang diambil nilainya 0,32. Dan untuk Z-nya itu 110. Karena pengadanya itu bertambah. Kemudian, apabila stok banyak dan kondisi barang rusak banyak, maka pengadaan bertambah. Itu alpha predikat 4-nya itu 0,38, maka nilai Z-nya itu 110. Selanjutnya untuk komposisi aturan fuzzy. Yang pertama itu Mamdani. Setelah melakukan inferensi terhadap setiap aturan yang telah ditetapkan sudah selesai, maka terdapat proses agregasi. Selanjutnya itu menggabungkan semua output rule ke dalam satu set fuzzy.
Input dari proses ini merupakan hasil dari semua rule yang akan menghasilkan output fuzzy set. Metode agregasi yang digunakan adalah metode max, yaitu output maksimal dari setiap rule pada masing-masing fungsi keanggotaan. Hasil dari rule memiliki fungsi keanggotaan bertambah atau berkurang. Untuk nilai mu berkurang X dapat 2 derajat anggota, maka akan diambil nilai maksimalnya, yaitu 0,32 dan 0,62, maka dihasilkan 0,62. Maka nilai mu berkurang X yaitu 0,62. Untuk mu bertambah X, dapatkan 2 derajat anggota, maka diambil nilai max yaitu antara 0,32 dan 0,38, maka diambil nilai 0,38. Setelah mendapatkan derajat keanggotaan pada setiap rule, selanjutnya pilih derajat keanggotaan terbesar dari masing-masing variabel. Untuk variabel berkurang, derajat keanggotaan yang didapatkan adalah 0,62 dan variabel bertambah, derajat keanggotaan yang didapatkan adalah 0,38. Sehingga dapat dibentuk daerah hasil komposisi fungsi aturan yang dapat dilihat pada gambar 10 berikut ini. Karena daerah hasil komposisinya menunjukkan nilai penurunan, maka yang digunakan adalah fungsi keanggotaan berkurang untuk menentukan nilai A1 dan A2. Untuk menentukan nilai A1 dapat dihitung sebagai berikut. Untuk mu berkurang, yaitu 101 min A1 per 98, maka didapatkan nilai A1-nya yaitu 40,24. Untuk menentukan nilai A2 dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 101 min A2 per 98, maka dapatkan nilai A2-nya yaitu 63,76. Sehingga nilai A1 dan A2 dapat diperoleh fungsi keanggotaannya yaitu mu berkurang X akan bernilai 0,38 apabila X lebih dari 63,76 dan akan bernilai 101 min X per 98 apabila X bernilai 40,24 hingga 63,76 dan akan bernilai 0,62 apabila X kurang dari sama dengan 40,24. Selanjutnya defasifikasi. Untuk Mamdani pada gambar 11 ini merupakan daerah fazi yang dapat didapatkan dari perhitungan Mamdani. Tadi nilai A1-nya sudah dimasukkan di sini dan nilai A2-nya sudah dimasukkan di sini. Kemudian kita menghitung momen. Untuk momen 1, M1, yaitu daerah antara A1 ini hingga 0. Makanya sini digunakan integral dari 0 hingga 40,24, 0,62 Z, dz. 0,62 ini untuk nilai yang menurunnya itu. Sehingga didapatkan hasil momen 1 yaitu 501,96. Untuk momen 2 yaitu integral dari 40,24 hingga 63,76 dikali 101 min Z per 9 Z dz per 98 Z dz. Sehingga hasil yang didapatkan untuk momen 2 yaitu 600,45. Untuk momen yang ketiga yaitu integral dari 63,67 hingga 101 dikali 0,38 Z dz. Sehingga untuk momen 3 dapatkan hasil 1167,95. Kemudian kita mencari nilai luas daerah A yang di sini. Untuk nilai A1, untuk luas daerah A1 yaitu 37,24 dikali 0,62, maka didapatkan luas daerah A yaitu 23,08. Untuk luas daerah 2, yaitu kita dapatkan 11,76 dan luas daerah 3 yaitu 14,16. Selanjutnya, untuk nilai Z-nya itu, seluruh momen kita baikkan dengan seluruh luas, sehingga didapatkan hasil 46,33. Maka apabila stok 110 dan kondisi barang rusak 41, maka hasil dari metode Mamdani menunjukkan bahwa hasil pengadaan yang tepat adalah 46,33, atau dibulkan menjadi 47 barang. Sedangkan untuk metode Sugeno, defasifikasi pada metode Sugeno menggunakan suatu rumus yang disebut weight of average, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan metode Sugeno, apabila stok 110 dan kondisi barang rusak 41, maka hasil pengadaan yang tepat adalah 44,83, atau dibulkan menjadi 45 barang. Selanjutnya, yaitu pembahasan program MATLAB Toolbox. Itu untuk MATLAB Toolbox itu, yang pertama itu kita ketikkan fuzzy.
maka akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa memilih akan menggunakan Mamdani atau Sugeno. Di sini kita akan menggunakan Mamdani terlebih dahulu. Apabila kita memiliki dua input, maka di sini kita harus menambahkan input. Apabila memiliki dua output, maka outputnya ditambahkan. Karena kita memiliki dua input, maka di sini inputnya yang ditambahkan. Setelah menambahkan input, di sini kita klik dua kali pada input untuk menentukan range yang kita miliki. Berikut fuzzy yang telah dibuat. Karena pada berikut fuzzy yang telah dibuat, untuk stok itu kita memiliki range antara 25 hingga 150, dan untuk kondisi barang rusak itu range-nya 8 hingga 95, dan untuk pengadaan itu range-nya 3 hingga 110. Kemudian kita lihat untuk rules yang kita gunakan, yaitu ada 4 rules, yaitu apabila stok sedikit, kondisi barang rusak sedikit, maka pengadaan berkurang. Apabila stok banyak, kondisi barang rusak sedikit, maka pengadaan berkurang. Jika stok sedikit, kondisi barang rusak banyak, maka pengadaan bertambah. Dan jika stok sedikit, kondisi barang rusak jika stok banyak, kondisi barang rusak banyak, maka pengadaan bertambah. Selanjutnya, apabila kita sudah menentukan rules dan memasukkan range pada fuzzy Mamdani, kemudian kita run. Di sini muncul program fuzzy Mamdani yang telah kita buat. Kemudian kita masukkan. Pertanyaan kita tadi, apabila memiliki stok 110 dan kondisi barang rusaknya 41, maka pada fuzzy Mamdani, apabila kita memiliki stok 110 dan kondisi barang rusaknya 41, itu disarankan pengadaannya 46,1. Selanjutnya, kita kerjakan selanjutnya kita akan mengerjakan fuzzy Sugeno. Jadi apabila tadi fuzzy Mamdani sudah dikerjakan dan rumusnya sudah ada, maka kita tinggal memasukkan semua nilai yang kita miliki satu persatu ke dalam program tersebut. Dan kita lihat berapa banyak pengadaan yang disarankan. Selanjutnya, kita akan membentuk fuzzy Sugeno. Apabila akan membentuk fuzzy Sugeno, kita terlebih dahulu merubah ini menjadi Sugeno. Setelah dirubah menjadi Sugeno, karena kita memiliki input 2, maka kita harus add variable input. Selanjutnya, kita klik 2 pada setiap input dan outputnya untuk memasukkan range-nya. Dan berikut adalah fuzzy Sugeno yang telah saya buat. Di sini untuk stok itu range 25 hingga 150, kondisi barang rusak range 8 hingga 95, dan pengadaan itu range 3 hingga 101. Untuk fuzzy Mamdani dan Sugeno itu hampir mirip, bedanya hanya di output sini aja. Setelah itu, kita juga memasukkan rules seperti fuzzy Mamdani sebelumnya. Kemudian, kita run. Ya, tadi kita masukkan apabila kondisi stoknya 110 dan kondisi barang rusak 41, maka pengadaan yang disarankan dari fuzzy Sugeno yaitu 44,8.
Dan seterusnya kita akan memasukkan satu persatu nilai kita ke program tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya. Setelah menghitung menggunakan Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno, kita akan menghitung menggunakan MATLAB GUI atau Good User Interface. Pada program GUI ini akan dibuat program dengan menggunakan metode Mamdani dan Sugeno. Langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kita bersihkan dulu ini. Langsung kita ketik good. Kemudian di sini kita akan membuat judul. Kita akan membuat ini dulu latar belakangnya. Untuk latar belakang kita klik 2 kali. Lalu kita bisa pilih warna background. Di sini saya memilih warna hijau. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat judul. Lalu kita klik 2 kali lagi, kita string, kita ubah namanya. Oke. Ini kita ubah. Selanjutnya di sini menggunakan button group. Kita ubah namanya juga. Insert. Itu kita ubah jadi input. Selanjutnya untuk sebelahnya juga kita pakai button group. Selanjutnya kita akan membuat namanya di sini. Akan diubah. Sini kita ubah jadi stock. Kita ini agak lebih besar. Kita buat sini. Terus sana. Warna ini sama background. Kita ubah warna backgroundnya. Nah, selanjutnya di sini edit text ini untuk memasukkan inputnya nanti.
Sini. Terus, yang terus, kemudian untuk outputnya itu kita akan tuliskan sini. Sugeno sini juga kita taruh edit text untuk mengeluarkan hasilnya. Edit text. Terus kita sini edit text. Terus selanjutnya di sini kita akan membuat tombol reset, set, terus kita buat tombol lagi, proses, terus, dan yang terakhir itu tombol keluar. Nah, apabila sudah jadi seperti ini, kita klik kanan pada setiap box yang akan kita buat, yang akan kita isi dengan codingan. Itu box ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kita klik kanan, terus kita ke view callback, terus callback. Kita save lebih dahulu. Selanjutnya, sini akan muncul fungsi-fungsinya. Nah, ini fungsi MATLAB GUI yang telah saya buat dan fungsi-fungsinya yang sudah saya isi pada setiap boxnya. Tuh, ini di sini.
Maka selanjutnya kita coba sini kita fuzzy yang sudah kita buat di sini ya. Selanjutnya setelah kita masukkan seluruh ini sudah dimasukkan codingannya untuk setiap boxnya. Ini untuk box yang kedua, ini sudah dimasukkan. Dan yang seterusnya, selanjutnya kita run. Terus kita masukkan, bila kita memiliki stok 110 dan kondisi bank rusak 41, selanjutnya kita proses, maka akan muncul untuk nilai fuzzy mamdaninya itu 46,1407 dan 44,7881. Dan semua hasilnya itu bertambah. Selanjutnya kita reset untuk menghitung kembali atau kita bisa keluar. Berikut ada step-step MATLAB GUI-nya. Ini merupakan hasil yang kita dapatkan. Apabila kita menginput stok 110 dan kondisi bank rusaknya 41, pengadaan yang sesungguhnya yaitu 45, apabila kita menghitung menggunakan mamdani, perhitungan manualnya yaitu 46,33, menggunakan fuzzy toolbox yaitu 46,2, dan MATLAB GUI yaitu 46,1407. Sedangkan untuk metode Sugeno itu perhitungan manualnya 44,83, untuk fuzzy toolbox-nya 44,8, dan untuk GUI-nya 44,7881. Pengujian data testingnya ini ya, terdapat 30 data testing yang akan kita uji menggunakan fuzzy toolbox dan MATLAB GUI yang telah kita buat tadi. Maka dihasilkan berikut ini. Nilai fuzzy toolbox dan MATLAB GUI untuk metode Mamdani adalah berikut, dan fuzzy toolbox dan MATLAB GUI untuk metode Sugeno ya di sini ya. Kemudian kita akan menghitungkan error dan error persennya. Untuk perhitungan error Mamdani itu kita hasilkan jumlah errornya yaitu untuk fuzzy toolbox-nya yaitu 15,1723%, dan untuk MATLAB GUI-nya itu 13,7156%. Maka untuk nilai akurasi Mamdani menggunakan fuzzy toolbox yaitu 84,83%, dan nilai akurasi Mamdani menggunakan MATLAB GUI yaitu 86,29%. Sedangkan untuk perhitungan error Sugeno itu adalah sebagai berikut. Didapatkan nilai error dan error persennya. Maka untuk nilai error persen metode Sugeno fuzzy toolbox yaitu 9,7045475, dan untuk error metode Sugeno MATLAB GUI yaitu 9,71329. Maka nilai akurasi Sugeno menggunakan fuzzy toolbox adalah 90,30%, dan nilai akurasi Sugeno menggunakan MATLAB GUI adalah 90,29%. Selanjutnya, pada tabel 6 dan tabel 7 didapatkan hasil perhitungan error terhadap banyaknya pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit menggunakan perhitungan MATLAB Toolbox dan MATLAB GUI terhadap fuzzy metode Mamdani dan fuzzy metode Sugeno. Jika dihitung, akurasi terhadap data sebelumnya dapatkan jika error pada metode Mamdani dari 30 data uji menggunakan fuzzy toolbox adalah 15,17%, maka akurasi sebesar 83,83%, sedangkan jika menggunakan MATLAB GUI errornya 13,71%, maka akurasi sebesar 86,29%.
Lalu, untuk tingkat akurasi pada metode Sugeno menggunakan fuzzy toolbox adalah 9,70%, maka akurasi sebesar 90,30%. Sedangkan jika menggunakan MATLAB GUI, errornya adalah 9,71%, maka akurasi sebesar 90,29%. Artinya, prediksi pengadaan alat rumah tangga rumah sakit menggunakan metode Mamdani dan Sugeno efektif dengan nilai akurasi yang tinggi. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode Mamdani pada pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit menunjukkan tingkat akurasi sebesar 84,83% menggunakan fuzzy toolbox dan 86,29% menggunakan MATLAB GUI. Sedangkan pada metode Sugeno memiliki tingkat akurasi sebesar 90,30% menggunakan fuzzy toolbox dan 90,29% menggunakan MATLAB GUI. Maka metode terbaik untuk memperkirakan jumlah pengadaan adalah metode Sugeno. Selain itu, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dengan perhitungan manual dan program memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh. Perbedaan hasil tersebut dapat terjadi dikarenakan perbedaan dalam pembulatan hasil yang dilakukan secara manual dengan yang dilakukan oleh program. Berikut adalah presentasi tugas dari saya. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.